Selanjutnya ada manajemen fase grower. Pada fase growing period, yaitu mulai umur 6-18 minggu, ayam ras petelur perlu mendapatkan perawatan tepat agar ayam dapat berproduksi maksimal. Perawatan ini meliputi pencapaian bobot standar, kesehatan ayam, keseragaman minimal 85%, dan memiliki kekebalan tinggi terhadap penyakit. Pemberian pakan disesuaikan berdasarkan pencapaian bobot ayam dan kondisinya, bukan atas dasar umum ayam. Jenis pakan pun dibagi dua, yaitu pakan grower umur 7-12 minggu dan pakan developer umur 13-18 minggu. Target standar bobot hingga umur 18 minggu adalah 1475 hingga 1500 gram. Jika bobot ayam melebihi standar, pakannya harus dibatasi. Namun, jika bobotnya di bawah standar, gunakan teknik pemuasan atau skip feeding selama 1-2 hari dalam 1 minggu. Ada beberapa cara pemeliharaan untuk mengurangi terjadinya stres akibat pemindahan kandang, yaitu yang pertama adalah brooding house. Kandang yang digunakan untuk pemeliharaan ayam atau DOC dilanjutkan pemeliharaan sampai mencapai umur 6-14 minggu. Yang kedua ada grow lay house. Kandang yang digunakan pada fase pertumbuhan juga digunakan sampai akhir bertelur, yaitu sejak umur 6 minggu. Yang ketiga ada brood grow lay house. Ayam dipelihara dalam kandang yang sama sejak ayam dipelihara umur 1 hari sampai akhir bertelur. Kepadatan kandang dapat mempengaruhi pertumbuhan yang baik. Bila kandang terlalu padat, umumnya menyebabkan pertumbuhan yang lambat, kanibalisme, efisiensi penggunaan ransum yang rendah. Luas tempat pakan, tempat air minum, luas lantai prelor dipengaruhi oleh tipe lantai kandang, besar badan ayam, temperatur lingkungan, ventilasi kandang, dan perlengkapan kandang. Manfaat kandang baterai grower untuk ayam petelur. Yang pertama ada kasus kanibalisme saling mematuk pada ayam menjadi tidak ada, sehingga depresi kematian ayam jauh berkurang dibandingkan pakai sistem litter atau silage. Kedua ada ayam akan mendapatkan kesempatan dan jatah pakan yang sama, sehingga pertumbuhan berat badan merata. Dengan penggunaan baterai grower, maka uniformity body weight akan bisa mencapai 90% bahkan lebih. Yang ketiga, dengan baterai grower, maka standar berat badan yang dikendaki akan masuk secara bersamaan. Yang keempat, ayam mudah dikontrol dan dilakukan perlakuan dalam program vaksinasi dan pengobatan. Selanjutnya, ransum untuk grower. Umumnya, ransum untuk grower digunakan protein ransum 15% dan energi 2900 kilokalori per kilogram. Bahan-bahan pakan untuk menyusun ransum ayam fase grower sama seperti fase produksi untuk anak ayam. Perbedaannya pada penyusunan ransumnya karena kebutuhan tidak sama. Menyusun ransum yang perlu dipertimbangkan yaitu bahan pakan yang digunakan harus berkualitas baik. Lalu pencegahan penyakit. Ayam mati segera dibuang pada tempat pembuangan khusus dan yang sakit segera diobati atau dikarantina. Burung-burung liar dicegah agar tidak bisa masuk ke lingkungan kandang karena dikhawatirkan akan membawa penyakit. Untuk mencegah timbulnya penyakit unggas menular, lakukan dengan melalui vaksinasi. Bila perlu, diberikan vitamin dan obat-obatan. Selanjutnya, kita masuk ke fase layar. Fase layar merupakan fase di mana ayam mulai bertelur kira-kira saat ayam berumur 24 minggu. Pada saat ayam berumur 21 minggu, maka ayam siap untuk dicampurkan antara jantan dan betina dengan perbandingan 1 pejantan berbanding 10 betina. Usahakan berat badan pejantan lebih berat daripada berat badan betina agar pejantan tidak kalah dengan betina saat dilakukan pencampuran. Pejantan yang akan dicampur oleh betina harus mempunyai persyaratan antara lain berat badan yang telah mencapai standar, jantan tidak cacat kaki dan paruh, jantan terlihat aktif, dan kloaka berwarna merah atau tidak pucat. Selanjutnya ada manajemen pemberian pakan dan minum pada fase layar. Pergantian pakan mulai dilakukan bila ayam sudah mulai produksi. Pakan betina mulai diganti dengan kandungan nutrien yang lebih tinggi. Jumlah tempat pakan pada kandang harus sesuai agar ayam tidak berebut saat mencari makan.
Biasanya tempat pakan yang digunakan yaitu hanging feeder untuk 8-12 ekor ayam. Jumlah pemberian pakan betina setiap minggunya harus ditingkatkan untuk mencapai target badan 5% produksi. Penambahan pemberian pakan sampai mencapai puncak pakan bisa dimulai setelah 5% produksi. Konsumsi puncak pakan harus sudah tercapai antara 60-70% produksi dan jumlah puncak pakan adalah 153 gram per ekor per hari untuk ayam betina. Untuk jantan puncak pakan adalah 145 gram per ekor per hari. Selanjutnya ada bentuk-bentuk fisik ransum yang digunakan untuk pakan ayam. Yang pertama itu ada mash and limit grain atau campuran bentuk tepung dan butiran. Bentuk ransum ini dibuat dengan mencampurkan sendiri secara manual. Contohnya jagung giling, mungkil kedelai, mungkil kelapa, tepung ikan yang kemudian dicampur dengan dedak halus secara manual, dan hasilnya ransum yang terdiri dari bagian-bagian halus dan butiran. Yang kedua ada all mash atau bentuk tepung. Biasanya ransum ini tidak tahan lama disimpan atau mudah tengik dan sering menyebabkan kanibalisme yang tinggi. Yang ketiga ada pellet atau bentuk butiran dengan ukuran yang sama. Jika diberikan ransum ini, biasanya ayam memiliki nafsu makan yang tinggi karena tugas lebih menyenangi ransum yang berbentuk butiran, dan ransum ini juga lebih tahan lama untuk disimpan. Yang keempat itu ada crumble atau bentuk butiran tetapi ukurannya tidak sama. Untuk crumble biasanya merupakan hasil ikutan dari ransum pembuatan pellet. Ransum yang disusun harus mengandung zat-zat makanan yang diperlukan dan dalam keadaan imbang agar diperoleh performance yang optimal. Penyediaan tempat minum yang cukup yaitu 1 bell drinker untuk 60 ekor ayam atau 1 nipple per 8 ekor ayam, dan pemberian air minum diberikan secara ad libitum. Selanjutnya masuk ke manajemen perkandangan pada fase layar. Pengolahan nest juga perlu dilakukan pada fase ini. Tinggi sangkar tidak boleh lebih dari 45 cm dari liter. Sangkar harus diberikan alas dengan sekam yang sudah tersedia pada waktu awal produksi untuk mencegah kasus floor egg. Kasus floor egg yaitu di mana ayam bertelur tidak pada tempatnya. Penempatan nest harus ditata secara merata pada setiap bagian ruangan kandang sehingga ayam mudah mencapainya. Biasanya ukuran sangkar per kotak untuk bertelur sekitar 35 kali 30 cm. Apabila sekam sudah kotor, sebaiknya segera diganti. Biasanya disebabkan karena terkena pecahan telur. Saat mengganti sekam harus dalam keadaan steril. Untuk mensterilkan sekam biasanya menggunakan formalin dengan kepekatan 100% yang diinjek ke dalam karung yang berisi sekam. Pengelolaan liter harus dilakukan agar kesehatan ayam selalu terjaga. Liter yang digunakan biasanya dari sekam padi dengan ketebalan kira-kira 7 cm dan liter harus dalam kondisi kering. Bila kondisi liter dalam kandang sangat kering dan berdebu, maka dapat dispray dengan air dengan tekanan kabut. Air juga dapat dicampur dengan desinfektan agar kandang tetap steril. Selanjutnya masuk ke manajemen kesehatan pada fase layar. Manajemen kesehatan ayam layer yang dilakukan setiap hari yaitu mengadakan kontrol terhadap kandang. Pengontrolan kandang dilakukan dengan cara mengelilingi kandang dan mengecek feses ayam. Feses yang encer dan berwarna kehijauan diberi antibiotik dengan dosis pengobatan. Penyemprotan kandang dengan desinfektan dilakukan berkala 3 hari sekali. Selain daripada itu, untuk menjaga ayam agar selalu dalam keadaan sehat, pemberian vitamin dan antibiotik. Vitamin yang biasa dilakukan untuk percampuran air minum pada periode layar menggunakan biokit vitamin C dan biokit B-lites untuk menjaga kekebalan terhadap kondisi suhu yang berubah-ubah dan sebagai anti stres. Selanjutnya masuk ke seleksi ayam non-produktif. Seleksi ayam non-produktif perlu dilakukan agar produksi telur dapat stabil. Mengeluarkan ayam yang tidak produktif baik jantan maupun betina untuk dijual sebagai ayam akhir dengan ciri-ciri yang pertama itu ada tidak tumbuh normal atau biasanya mengecil. Yang kedua, ayam yang cacat dan lemah, pucat dan tidak aktif. Yang ketiga, ayam yang bulunya hampir habis atau rontok bulu. Yang keempat, tulang pelipis menyempit hingga 2 jari sehingga tidak memungkinkan dapat bertelur.
Seleksi ayam non-produktif dilakukan setelah ayam berumur 55 minggu untuk betina dan untuk jantan dilakukan umur 45 minggu. Dan yang terakhir itu dalam menentukan performance ayam petelur. Dalam menentukan performance ayam petelur perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya pertama ada feed effect atau perhitungan antara selisih dari pemberian pakan dan sisa pakan konsumsi dengan satuan gram per ekor. Rumusnya itu pakan dalam satuan kilogram dibagi jumlah ayam dikali 1000 dengan satuan gram per ekor. Dan yang kedua ada egg weight atau berat telur. Rumusnya itu bobot telur dalam satuan kilogram dibagi jumlah telur dikali 1000 dalam satuan gram per butir. Dan yang ketiga ada hen day. Hen day adalah perbandingan antara jumlah produksi telur hari itu dengan jumlah populasi pada saat itu. Rumusnya jumlah telur hari itu dibagi jumlah populasi pada saat itu dikali 100%. Dan yang terakhir ada hen house. Hen house merupakan indikasi produksi yang mengukur produksi berdasarkan jumlah ayam pada awal masa produksi, misalnya untuk perhitungan 1 bulan. Rumusnya itu rataan produksi telur harian dibagi populasi ayam awal produksi dikali 100%. Manajemen pejantan. Kunci untuk mendapatkan kesuburan atau fertilitas yang baik dari broiler breeder saat ini adalah mengembangkan program pemberian pakan dan manajemen yang membantu perkembangan sistem reproduksi pejantan dengan baik, sekaligus mengontrol tingkat pertumbuhan dan kapasitas penyimpanan otot dada. Profil pertumbuhan pejantan adalah satu-satunya faktor terpenting yang berhubungan dengan kesuburan. Flock. Pejantan harus ditimbang setidaknya tiap minggu pada usia 1 hingga 30 minggu dan setidaknya setiap minggu setelahnya. Perkembangan berat badan pada 8 minggu pertama sangat mempengaruhi ukuran tubuh ke depannya. Pejantan yang lebih berat cenderung akan memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, sehingga sangat penting untuk menjaga berat badan pejantan sesuai standar dari usia 4-16 minggu. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah memisahkan pejantan-pejantan paling berat pada usia 3-4 minggu dengan grading dan mengontrol berat badan selama periode pertumbuhan. Cara ini dapat diikuti dengan pengulangan grading pada usia 8 minggu dengan memegang semua pejantan dan menyingkirkan pejantan berkualitas rendah yang memiliki cacat, termasuk jari kaki bengkok, kelainan tulang belakang, kelainan mata, dan kelainan paruh. Flock yang keseragamannya buruk pada usia 15-16 minggu dapat dinilai pada resistensi paruh dengan pejantan yang paling tidak berkembang dan ditempatkan pada pen terpisah dan diberikan pakan tambahan untuk membantu meningkatkan perkembangan seksual dan keseragaman konformitas. Tujuannya adalah menghasilkan 95% pejantan yang telah dikondisikan dengan baik pada usia 20 minggu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pejantan. 1. Lakukan peningkatan pakan mingguan untuk mencapai tujuan berat mingguan. 2. Karena efisiensi pakan yang disempurnakan, berhati-hatilah untuk tidak memberi pakan berlebihan pada usia berapapun, terutama setelah pindah ke kandang produksi. 3. Sinkronisasi seksual dengan betina sangat penting untuk performa optimum kandang ayam betina. 4. Jika kematangan pejantan lebih lambat dibanding betina, pejantan dapat dipindahkan ke kandang produksi beberapa hari sebelum betina untuk membantu transisi ke lingkungan baru dan mengakses tempat pakan pejantan. Jika pejantan dan betina telah tersinkronasi, mereka dapat dipindahkan atau dicampurkan dalam waktu yang sama. 5. Sering menimbang dan memegang pejantan pasca atau setelah pencampuran untuk memonitor perdagingan dan konformasi tubuh. 6. Pejantan dengan berat badan berlebih setelah pencampuran cenderung matang lebih cepat setelah stimulasi cahaya. Pada situasi ini, sinkronisasi seksual yang buruk dapat menyebabkan penurunan jumlah ayam betina, kematian pejantan dan betina, dan insiden telur lantai yang lebih tinggi. Pejantan yang berkembang berlebihan dapat dikawinkan dengan betina di kemudian hari. 7. Penggunaan jenis pakan pejantan dapat membantu mengontrol kenaikan berat mingguan. Yang selanjutnya ini ada vaksinasi.
penyakit ayam itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yang disebabkan oleh infeksi akibat virus, bakteri, dan parasit, dan yang kedua penyakit pada ayam yang penyebabnya bukan karena infeksi bibit penyakit. Pencegahan penyakit pada ayam ini adalah tindakan untuk melindungi individu ternak unggas terhadap serangan penyakit yang disebabkan oleh virus. Sedangkan tujuan vaksinasi ini itu agar ternak memiliki kekebalan tubuh atau daya kebal sehingga terlindungi dari serangan penyakit. Oleh sebab itu, hampir seluruh vaksinasi unggas ini ditujukan untuk melindungi penyakit yang disebabkan oleh virus. Vaksinasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada individu dan yang kedua itu ada massal. Vaksin secara individu ini seperti tetes mata, tetes hidung, atau tetes mulut, serta injeksi. Vaksinasi secara individu ini biasanya membutuhkan waktu lama dan tingkat keterampilan yang baik untuk memastikan agar vaksin yang diberikan dapat masuk secara utuh ke dalam tubuh ayam. Yang kedua ini ada secara massal. Vaksinasi secara massal ini dapat dilakukan dengan pemberian lewat air minum atau spray. Vaksinasi secara massal ini sangat umum dilakukan untuk pemberian vaksin aktif karena di samping efisien waktu dan tenaga juga dapat mengurangi tingkat stres yang ditimbulkan pasca vaksinasi. Yang selanjutnya ini ada pelaksanaan vaksinasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada pemilihan vaksin yang tepat. Yang kedua ada kondisi ayam itu baik. Jadi kondisi ayam sebelum divaksin itu harus sehat dan tidak stres. Yang ketiga ini ada jadwal vaksinasi. Jadwal vaksinasi ini biasanya disusun berdasarkan umur serangan penyakit sebelumnya. Yang keempat ini ada tepat dalam pengaplikasian. Jadi dalam pemberian vaksin, saat distribusi dan penyimpanan sementara ini suhu vaksin itu harus selalu dikondisikan antara 2-8 derajat Celcius. Yang kedua ini, pastikan jangka waktu pemberian vaksin ini tepat, yaitu vaksin aktif harus habis diberikan kurang dari 2 jam, sedangkan vaksin inaktif ini harus habis dalam waktu 24 jam. Yang ketiga ini, sebelum digunakan vaksin, pastikan kualitas vaksin itu masih dalam kondisi yang baik. Dosis vaksin yang diberikan ini sudah tepat dan benar. Saat vaksinasi sebaiknya jangan dilakukan berdekatan dengan pemanas ayam atau terkena panas matahari secara langsung, karena suhu panas ini dapat merusak vaksin. Yang selanjutnya ini cara vaksinasi. Cara melakukan vaksinasi ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama melalui tetes mata. Cara pelaksanaannya yaitu dengan menuangkan pelarut ke dalam botol vaksin hingga terisi 2/3 bagian botol. Kemudian menutup dan kocok secara perlahan hingga tercampur merata. Setelah itu, meneteskan vaksin yang sudah dipersiapkan pada ayam. Yang kedua itu dengan cara suntik. Vaksinasi ini dilakukan dengan cara menyuntikkan vaksin di bawah kulit. Biasanya itu sekitar leher. Yang ketiga itu ada melalui air minum. Vaksinasi ini biasanya dilakukan melalui air minum, di mana air yang digunakan itu harus dalam kondisi yang bersih. Peralatan yang digunakan juga harus bebas dari desinfektan. Yang keempat ini ada tusuk jarum. Vaksinasi ini dilakukan dengan cara menusukkan jarum di sekitar selaput sayap ayam dari arah bagian dalam sayap. Yang selanjutnya ada recording atau pencatatan. Recording adalah catatan tentang segala sesuatu yang terjadi selama periode pemeliharaan. Nah, biasanya recording ini berisi tanggal masuk DOC, nama peternak, strain, kode box DOC, kondisi DOC,
periode pemeliharaan, jumlah pakan, bobot harian, obat, dan vaksin, serta mortalitas ayam. Fungsinya ini untuk memberikan informasi mengenai pertumbuhan ayam dan efisiensi pakan. Pencatatan laporan kegiatan ini setiap hari harus dilakukan sejak DOC datang. Tujuannya itu untuk pembuatan laporan, yaitu untuk mengetahui perkembangan ayam, terutama pertumbuhan bobot badan mingguan, tingkat keseragaman, tingkat konsumsi pakan, serta perkembangan kesehatan ayam. Karena laporan selama berunding ini akan berkesinambungan dengan periode berikutnya.